Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan heboh banget ya soal kebijakan pemerintah melalui lahirnya PP nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera. Saya ulas sedikit ya tentang PP-nya dulu, oke? Jadi saya sudah menerima PowerPoint slides yang ditulis oleh BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Saya coba ulas singkat aja. Pertama, Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta atau bagi rakyat lah. Lalu apa aja sih manfaat Tapera? Jadi gini, manfaat Tapera adalah menyediakan pendanaan yang dihimpun dari simpanan dan imbal hasil investasi untuk 3 hal. Pertama, untuk pembiayaan membeli rumah, ya misalnya untuk DP rumah, untuk cicilan rumah, ya misalnya begitulah. Nah, yang kedua untuk pembiayaan membangun rumah. Jadi kalau yang pertama itu untuk beli rumah, yang kedua untuk bangun rumah. Nah ini nih, yang ketiga adalah untuk renovasi rumah. Tujuan dan manfaatnya sih bagus ya. Nah, kita lanjut aja deh. Lalu bagaimana mekanismenya? Begini, peserta Tapera ditarik semacam simpanan ya, uangnya ditarik sebesar 3% dari gajinya. Di mana 2,5% dibayarkan oleh si peserta dan 0,5% sisanya dibayarkan oleh si pemberi kerja atau perusahaan tempat si peserta itu bekerja. Jadi setelah si peserta tersebut pensiun atau ketika si peserta udah berusia 58 tahun ya, seluruh iuran si peserta plus uang hasil timbal hasil investasi dari uang yang ditabung peserta akan diberikan kepada si peserta dengan syarat untuk 3 tujuan tadi ya. Pertama, bikin rumah, kedua, cicil rumah dan renovasi rumah. Oke? Nah, sampai sini ya, saya pikir kalau pengelolanya nggak korup alias akuntabel, ya bagus-bagus aja sih. Tapi begini, konsep ini pun sebetulnya redundant atau tumpang tindih dengan konsep jaminan hari tua yang dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja yang juga menyediakan ruang untuk tabungan buat membeli, membuat, dan merenovasi rumah. Jadi publik bertanya, kalau sudah ada BPJS Tenaga Kerja yang punya komponen jaminan hari tua untuk perumahan rakyat yang skemanya juga mirip Tapera, lalu ngapain ada Tapera lagi? Apalagi menjadi peserta Tapera ini bersifat wajib, bukan opsional. Ini adalah salah satu kritik yang menghujani PP Tapera saat ini. Saya sendiri sebagai pembelajar kesejahteraan jadi bingung. Untuk apa ada 2 program yang sangat mirip ini diadakan ya? Akibatnya karena keduanya diambil dari gaji pekerja, maka wajar kemudian pekerja merasa diberatkan. Kemudian kita lanjut lagi, teman-teman, siapa sih yang wajib menjadi peserta Tapera? Begini, kalau kita merujuk pada PP nomor 21 tahun 2024 ya, yang sedang ramai dibahas ini, yang wajib menjadi peserta Tapera adalah seluruh ASN, TNI, Polri ya, juga pekerja swasta dan pekerja mandiri atau contoh konkretnya adalah pelaku usaha kelontong lah ya gampangnya yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan minimal UMR atau di atas UMR. Jadi setiap mereka yang penghasilannya UMR atau di atas UMR tanpa pengecualian wajib menjadi peserta Tapera. Nah ini justru yang mau saya bahas yaitu frasa wajib ya, wajib W-A-J-I-B menjadi peserta Tapera. Begini, saya adalah pendukung pemerintah. Tapi saya harus jujur bahwa saya nggak setuju pegawai swasta dan pekerja mandiri seperti ya pelaku usaha mikro seperti ya kelontong tadilah ya diwajibkan untuk menjadi peserta Tapera. Kalau ASN, TNI, Polri oke lah karena mereka adalah bagian dari pemerintah sehingga mereka wajib menyukseskan program pemerintah. Tapi kalau pekerja swasta menurut saya sih enggak ya. Kenapa? Karena kalau konsepnya adalah tabungan seharusnya dia bersifat sukarela. Kita nabung, ya kita yang memutuskan mau nabung apa enggak. Kalaupun mau, besarannya berapa? Ya kecuali ASN dan TNI Polri ya. Saya paham bahwa landasan PP ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Sedangkan landasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 16 ini
adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat 1, Pasal 28H, dan Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 ya. Di mana intinya adalah kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama dalam dimensi pemenuhan hak rakyat akan rumah bagi mereka. Tapi begini, perwujudan keadilan sosial itu dari negara untuk rakyat dengan instrumennya adalah pajak. Sementara tabungan yang dalam hal ini adalah tabungan perumahan rakyat, itu kan datangnya dari rakyat, dikelola negara, lalu dikembalikan ke rakyat. Nah, kembali lagi, karena dia adalah tabungan, seharusnya nggak bersifat wajib. Sementara pajak memang sudah diatur undang-undang sebagai sesuatu yang menjadi kewajiban setiap warga negara untuk membayar. Lalu siapa aja yang terlibat dalam prosesnya hingga PP ini terbentuk? Teman-teman, ramai banget orang yang nyerang pemerintah terkait lahirnya PP ini. Buat saya sih ini memang sangat mudah untuk dilakukan, tapi saya nggak puas. Saya telusuri undang-undang yang menjadi payung hukum diterbitkannya PP ini, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ya, tentang tapera. Ternyata teman-teman, keharusan pegawai swasta dan pelaku usaha untuk menjadi peserta tapera ini udah ada di level undang-undang, yaitu Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Tapera. Bunyinya, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Dan kewajiban peserta dan pemberi kerja untuk membayar simpanan itu juga ada tertera ya di pasal 17 undang-undang tersebut. Ya wajar aja kemudian PP ya peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana undang-undang ya memang harus tunduk mengakomodir ketentuan undang-undang tersebut. PP itu kan peraturan pemerintah. Sementara pemerintah adalah eksekutif yang tugasnya adalah to execute the law atau mengeksekusi hukum yang dalam hal ini adalah undang-undang. Saya telusuri lagi proses pembuatan undang-undang tersebut dan saya temukan bahwa pertama, dalam pembahasan RUU tersebut ya sewaktu undang-undang tapera ini masih menjadi RUU, yang paling ngotot untuk RUU tersebut disahkan adalah PDIP dan PKS. Dikutip dari laman resmi DPR RI, justru pemerintah yang resisten terhadap RUU ini saat itu ya. Dan fraksi PDIP yang ngotot banget RUU ini segera disahkan. Ketika pemerintah resisten terhadap RUU ini, Ketua Pansus RUU yang juga berasal dari fraksi PDIP, Pak Yosef Umar Hadi bilang, baru kali ini saya menjadi anggota Dewan dalam membahas RUU, pemerintahnya tidak pede atau percaya diri ya. Ini suatu kemunduran, berarti pemerintah tidak berani ambil risiko, kata Bang Yosef. Wow. Lalu ketika undang-undang ini disahkan dan aturan pelaksananya juga sudah dibuat dalam bentuk PP ya, sebagai kewajiban pemerintah, kenapa PDIP kemudian mau muncul sebagai pahlawan kesiangan yang si paling peduli buruh? Nah, kedua, PKS adalah salah satu pihak yang juga paling ngotot RUU Tapera ini disahkan. Tapi kemudian muncul jadi pahlawan kesorean. Dikutip dari laman resmi PKS, pada tahun 2013 lalu, fraksi PKS DPR RI mengapresiasi berbagai pihak yang mendukung lahirnya rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera ini. Bukan hanya mendukung, bahkan fraksi PKS sudah menyatakan besaran pungutan simpanan seperti yang dibilang oleh Sekretaris FPKS Pak Abdul Hakim ini. Katanya begini, nanti ada kewajiban menabung dari peserta sebesar 2,5% ya dari penghasilannya ya. Dan kewajiban menabung bagi pemberi kerja sebesar 0,5%. Nah, teman-teman, saya geli sendiri ketika melihat PKS menjatuhkan blame kepada pemerintah atas PP ini. Detikcom memberitakan PKS meminta aturan ini dievaluasi. RMOL memberitakan Pak Mardani khawatir Tapera akan seperti Jiwasraya dan Asabri. Bisnis.com memberitakan PKS protes iuran Tapera. Muka dua dong PKS. Jadi saya juga punya kritik terhadap Tapera ini. Tapi saya bingung kenapa ya para legislator kita ya terutama yang dulunya mendesak agar undang-undang Tapera ini segera disahkan. Dan ketika disahkan dan ketika aturan pelaksananya dibuat justru mereka yang seolah muncul bak pahlawan kesiangan. Aduh. Akhir kata kembali saya ingin mengutip senior saya Bang Fahri Hamzah. Kalau ada kejadian jangan hanya dimaki peristiwanya saja tapi bacalah akar masalahnya. Kalau buah dianggap akar, maka pasti perlakuan kita akan salah. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.